tuah atau angsal dari dapur sona adalah yang pertama adalah untuk kedikjayaan atau kesaktian atau keselamatan. Ya, yang kedua adalah untuk melancarkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah sakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menerima qadarullah berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, pailit usahanya, rezekinya seret, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka jimatan. Jadi biar tidak bosan ya, kita bahasnya ya ganti-ganti keris, tombak, pedang, ganti jimatan. Nah, kali ini saya akan membawa satu bilah jimatan berupa ganan. Kemarin pada video sebelumnya saya jelaskan dapur ganan itu yang bagaimana. Dapur ganan adalah dapur yang dimana biasanya di bagian sor-soran, entah itu di tombak, entah itu di keris, entah itu di pedang, itu berupa stilasi atau gambaran makhluk hidup. Seperti contoh Nogososro bentuknya naga, Singo Barong bentuknya singa, Kikik bentuknya anjing hutan, Makoro bentuknya raksasa, Naga Liman berbentuk bawahnya berbentuk gajah, Larmonga berbentuk gajah, Putut Kembar atau yang orang duduk semedang semedi, ya seperti itu. Nah, satu lagi adalah dapur sona yang berbentuk monyet atau kera. Nah, kali ini saya akan membawa dapur sona, sahabat, tapi jimatan. Nah, kita ketahui dapur sona, dapur monyet atau kera itu di pewayangan sangat masyhur yang namanya Hanoman. Di mana Hanoman mempunyai karakter yang pemberani, ya, setia terhadap majikannya, sakti mandraguna, ya, kemudian memiliki harga diri yang tinggi. Itu Hanoman seperti itu. Artinya dia membela kebenaran. Ya, karena pada dasarnya Hanoman adalah putra dari Batara Guru yang diturunkan untuk mendampingi Sri Rama dan Laksmana waktu pencarian Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa tidak perlu panjang dan lebar, kita ambil bilah pusakanya. Ya, nah ini. Karena jimatan, maka jimatan biasanya ciri-ciri dari jimatan itu 15 atau 20 cm ke bawah atau 15 cm ke bawah. Ada yang berpendapat 20 cm ke bawah, ada yang berpendapat 15 cm ke bawah panjangnya. Nanti kita ukur bilahnya panjangnya berapa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dalam warongko ini ada namanya tombak ganan sona atau kera atau monyet. Nah, warongkonya ini adalah warongko seken Maduranan. Kita buka bilahnya. Ini warongko lamen. Ini ada kayak gininya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau kayak gini berarti ini buat mancal atau buka nih, kayak gini, tekan. Nah, gitu kan, cetik, cetik. Nah, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini sangat menarik sekali bilahnya. Bilahnya kecil, ya. Ini jimatan, sahabat Pusaka Jawa. Artinya ketika kita bicara jimatan berarti yang diambil adalah sisi spiritualnya saja atau sisi goibnya saja dan dijadikan piandel. Piandel apa masuk? Piandel untuk sifat kandel agar kita menjadi pemberani. Ya, karena di belakang itu ada satu kekuatan yang memang tidak terlihat kasat mata tapi dapat dirasakan, itu namanya piandel atau sifat kandel. Nah,
sahabat pusaka Jawa, kita dekatkan. Ini adalah tombak ganan, ya, tombak ganan luk 3 berdapur sona atau kera atau monyet. Coba saya dekatkan. Ya, sahabat pusaka Jawa, ini kepalanya, ini kakinya, ini ekornya. Ya, ini ekor ke sini. Nah, kayak gini jelas ya. Nah. Oke. Kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah nyujen, ya, nyujen. Artinya lancip, pucukan bilah ada 6. Nyujen, anggebah kopong, ngudup gambir, ambu tutumo, nugi pineta, dan ngumyang. Suara saya agak bindeng karena kayaknya mau pilek, sahabat pusaka Jawa. Nah, ini untuk metuknya, ini adalah metuk iras. Biasanya untuk tangguh-tangguh yang sepuh adalah metuknya iras. Metuk iras adalah metuk yang menyambung dengan bilah. Artinya bukan pasangan. Kan ada yang metuk berbentuk pasangan seperti cincin bisa dilepas. Nah, ini adalah nyambung dengan bilah, sahabat pusaka Jawa. Ini metuknya iras. Ya. Kemudian ini di bagian sor-sor ini berbentuk sona atau monyet. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah pamor ilining warih, atau ada yang bilang banyuwili, atau ada yang bilang toyamili. Ilining warih berarti air yang mengalir. Banyumili air yang mengalir. Toyamili air yang mengalir. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, tua atau angsa dari ilining warih atau banyumili atau toyamili apa Mas? Sebagian pencinta keris beranggapan tua atau angsa dari pamor ilining warih adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar orang mempunyai pamor ilining warih adalah agar rezekinya lancar. Kemudian yang kedua adalah bisa bergaul di semua aspek kalangan masyarakat. Artinya di semua masyarakat kan punya strata, ya sahabat pusaka, lapisan, artinya lapisan. Di semua lapisan masyarakat dia bisa masuk. Lapisan atas bisa, lapisan bawah bisa, seperti itu. Kadang ada orang yang bisa masuk kepada level up saja, untuk orang atas saja, untuk yang ke bawahnya dia tidak bisa. Nah, kalau ini adalah didoakan dari sang empu agar orang itu bisa membaur, entah itu dengan orang kaya maupun dengan orang yang miskin, seperti itu. Tentunya kalau kita banyak teman, rezeki kita gampang lancar. Apalagi di sini disematkan doa agar bisa masuk ke orang kaya maupun orang miskin. Ketika kita punya produk ataupun apa, ngajuin proposal untuk pembangunan musola atau buat jalan atau apa, kita kenal dengan orang kaya, maju pun bisa di ACC. Seperti itu ya, umpamanya seperti itu. Jadi intinya di sini bisa masuk untuk semua lapisan masyarakat. Cocok untuk orang-orang yang hubungannya dengan masyarakat atau lebih banyak hubungan sosialnya dengan orang banyak. Jadi dibutuhkan pamor ilining warih. Kemudian di sini doakan agar rezekinya lancar. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari luk 3, tuah atau angsa dari luk 3, leluhur kita sudah sering orang bilang kalau luk 3 adalah dapur jangkung. Ya, padahal luk 3 itu banyak sekali. Ya, ada yang kalau dikeris ada jangkung, ada mayat, seperti itu ya. Ada segoro winotan, ada tebusa oyotan. Ya, nah, ada dapur jangkung sendiri. Nah, sahabat pusaka Jawa, tuah atau angsa dari luk 3 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar cita-citanya baik secara kerohanian atau keduniawian tercapai. Yang kedua adalah apa yang menjadi aral atau lintangan itu dapat diatasi. Ya, jadi ketika orang mempunyai hajat, mempunyai cita-cita, itu dengan lambang luk 3 berarti doa sang empu agar si pemilik luk 3 itu cita-citanya tercapai. Entah itu cita-cita menjadi orang kaya, entah itu cita-cita menjadi orang alim, kan kerohanian ya, orang yang baik secara agama. Kalau orang kaya kan berarti keduniawian, seperti itu tercapai. Dan dulu luk 3 adalah banyak dikasihkan kepada anak-anak yang akan merantau atau menuntut ilmu. Dengan harapan orang tua ketika menyerahkan entah itu tombak luk 3, entah itu keris luk 3 itu agar ya ketika menuntut ilmu pun dia mendapatkan nilai yang bagus, kumlot, seperti itu. Dan orang
ketika dititipkan kepada anak, ketika untuk merantau, diharapkan dia cepat mendapat pekerjaan dan mendapatkan posisi yang baik. Berarti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, Luktika sendiri kan kalau kita pahami adalah satu lambang cangkung jinampangan dening pangeran, artinya segala sesuatu itu kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ada konsekuensinya juga ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya kita juga tidak lupa agar kita suka menolong kepada umatnya, kepada hamba-hamba Tuhan Yang Maha Esa yang membutuhkan. Entah itu lingkungan keluarga kita, ataupun teman-teman kita. Ketika kita mempunyai cita-cita menjadi orang kaya, itu kemudian setelah menjadi kaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya bisa berbagi kepada mereka. Jadi mereka pun senang, akhirnya ikut mendoakan kita kembali. Jadi nanti ada namanya simbiosis mutualisme, ya, saling menguntungkan. Nah, kalau kita bisa bahas tentang tuah atau angsar dari dapur Sona adalah yang pertama adalah untuk kedikjayaan atau kesaktian atau keselamatan. Ya. Yang kedua adalah untuk melancarkan rezeki. Artinya dia disamping, kadang ada sahabat Pusaka Jawa, ada satu pusaka yang ini sekedar sharing ya. Ada pusaka keris, kemarin saya dapat WA dari orang Pekalongan. Dia mempunyai keris antik, kemudian ditujukan ke WA saya. Ke WA saya di ujung bilahnya itu kerowak kayak gini. Ya, ujung bilahnya kerowak kayak gini. Itu kalau di buku keris itu tuahnya jelek itu, gagak. Artinya gagak mangap ya. Burung gagak yang mangap itu tuahnya memang untuk keselamatan, tapi untuk menyimpan harta benda itu susah, dia menjadi miskin dan sengsara. Apa enaknya coba? Jadi orang sakti tapi nggak punya harta. Padahal kan kita punya keluarga, anak dan istri membutuhkan materi. Ya, jadi jangan sampai sahabat Pusaka Jawa mempunyai pusaka yang kira-kira akan membuat susah orang sekelilingnya. Kalau kita untuk diri sendiri kan namanya egois. Memang ada seperti itu dibikin. Dulu juga saya punya teman orang Batu Malang, dulu tirakat. Ya, artinya ini dapat ada salah seorang lah di daerah sana lah. Itu tirakat biar pengen sakti. Puasa mau kayak amalan dapat batu. Tapi ketika mau dapat batu itu, si khodamnya datang dan bilang, kamu akan menjadi orang yang sakti, tapi konsekuensinya adalah kamu tidak kaya. Karena mungkin masih berjiwa muda, ya iya saja, yang penting hebat, keatosan dari orang Tegal ngomong ya. Memang iya ditembak gak mempan, dibacok gak mempan, tapi dia mencari rezeki susah sekali, sampai buat makan tiap hari aja susah. Akhirnya dari dia masih sendiri mempunyai rumah tangga pun akhirnya bubar karena miskin sih. Sampai pada suatu hari ketemu dengan teman saya dan batu itu dikasihkan ke saya, teman saya gratis, nggak pakai bayar. Karena dia sudah pengen lepas dari perjanjian yang yang dia sudah pengen punya materi. Dia sampai kayak pengemis sahabat Pusaka Jawa karena nggak punya materi. Dikasih ke teman saya hilang, ya balik lagi ke dia. Dibuang ke sumur, nggak taunya udah ada di kantong dia lagi. Dipendem ya hilang, balik lagi. Nah, jangan sampai dari pelajaran hal-hal seperti itu, jangan sampai kita juga ketika mempunyai pusaka tidak memikirkan untuk tidak memikirkan untuk kesejahteraan sanak saudara kita atau anak istri kita, ya. Jadi begitu. Tapi kalau di sini di Sona ini ada satu istilahnya ACDC di sini adalah untuk kedikjayaan, juga untuk kedikjayaan, kesaktian, juga untuk rezekinya lancar. Ya. Jadi umumnya orangnya sakti tapi rezekinya lancar, kaya juga. Kan itu sangat enak sekali sahabat Pusaka Jawa. Nah, kenapa kok untuk kedikjayaan? Mungkin dari Sona itu kan lambangnya adalah kera. Kera yang di bawahnya adalah Hanoman. Hanoman adalah tokoh yang sakti mandraguna yang bikin huru hara di Alengka. Ya, Alengka adalah istananya Rahwana. Dia dibakar, akhirnya malah membakar seluruh istana karena punya kesaktian. Karena bulunya ketika dibakar maka dia bertambah kesaktiannya, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum dari secara keseluruhan adalah
makna dan filosofi dari tombak sona ini adalah agar si pemilik ini mapan secara materi, karena di sini doanya adalah ilining wari, dan dia juga dapat bergaul dengan baik di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian dia diberikan keselamatan, karena ada dapur sona di sini, ada satu kedikjayaan, intinya keselamatan lah. Kemudian rezekinya pun lancar. Jadi dia menjadi orang yang mapan, segala hajatnya baik urusan kerohanian maupun keduniawiannya tercapai, karena di sini lambang Luk 3 menjadi orang yang mapan, kemudian rezekinya lancar, dapat diterima di semua lapisan masyarakat. Ketika bersosialisasi, ketika terjun ke bermasyarakat, dia pun diterima di kalangan atas maupun kalangan bawah. Ya, ketika ada orang yang syirik atau iri dengki pun dia diberikan keselamatan. Ya, kalau kita lihat selorok besinya ini adalah hitam kebiruan sahabat pusaka Jawa ini. Cuma kalau ini kan yang putih ini kan pamor ini. Ya, ini hitam kebiruan. Kalau dilihat dari pasikutannya yang prigel dan wingit, dari bawah semakin meruncing, ya. Pamornya juga seperti merambut, ya, pandes, ngawat. Ini estimasi adalah Mojopahit sahabat pusaka Jawa, ya, Mojopahit. Nah, Mojopahit sendiri punya empu yang masyhur, yaitu empu Singkir, kemudian empu Supogati pernah ke Belambangan, ya. Terus empu Jigja, terus empu siapa lagi? Angga Cuwiri, ya. Kemudian ada empu Supadria, ya. Empu Jebat, juga ada Ki Gede Gunung Tawang. Ki Gede Gunung Tawang anaknya Nimbok Sombro, sahabat pusaka, empu dari Pajajaran yang mengabdi kepada kerajaan Tuban. Setelah Pajajaran runtuh, kemudian dia pindah hijrah ke Tuban. Nah, sahabat pusaka Jawa juga ada empu Jakasupa, anak dari empu Pangeran Sedayu atau empu Supamandrangi, ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan untuk melihat channel saya. Ya, sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Jika ingin babar satu pusaka, silakan request di kolom komentar, ya. Kalau ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan minta dimaafkan karena keterbatasan saya sebagai orang yang lemah al-fakir lah, ya, bahasanya seperti itu. Nah, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.